Geger semuanya. Pernyataan super mengejutkan Coach Bojan Hodak soal hasil imbang rasa kalah Persib versus Lion City malam ini. Saya minta maaf kepada Bobotoh karena gagal menang malam ini. Seharusnya kami bisa menang malam ini, tapi memang kurang fokus di menit-menit akhir. Hasil ini sangat menyakitkan bagi kami. Wah, benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam ini menjadi saksi bagaimana Persib Bandung harus merasakan pahitnya kehilangan 3 poin di detik-detik akhir laga perdana Grup G AFC Championships 2 2025-26. Hasil akhir 1-1 kontra Lion City Sailors FC Kamis malam ini meninggalkan luka mendalam bagi Maung Bandung dan ribuan bobotoh yang hadir langsung di stadion. Pelatih Persib Bojan Hodak dengan nada penuh kekecewaan menyebut hasil ini bukan sekadar imbang tetapi lebih terasa seperti sebuah kekalahan. Yang pertama, saya ucapkan maaf kepada bobotoh karena gagal menang malam ini dan terima kasih pada semua pemain yang sudah berjuang. Seharusnya kami bisa menang malam ini, tapi memang kurang fokus di menit-menit akhir. Hasil ini sangat menyakitkan bagi kami, kata Bojan dalam konferensi pers usai laga. Saya dan tim pelatih akan langsung mengevaluasi menyeluruh untuk perbaikan di laga-laga selanjutnya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Kami harap bobotoh terus mendukung kami. Sejak menit awal Persib tampil mendominasi. Statistik menunjukkan bahwa Maung Bandung menguasai hingga 62% penguasaan bola di babak pertama dan melepaskan 4 tembakan dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Namun finishing kembali menjadi masalah. Bahkan momen nyaris pasti gol dari Sadil Ramdhani di pertengahan babak pertama sirna begitu saja ketika ia gagal menyambar bola ke gawang kosong setelah kiper Lion City terlalu maju. Kebuntuan akhirnya pecah di menit 47. Sadil memanfaatkan kesalahan fatal pemain belakang Lion City untuk menjebol gawang lawan. Stadion GBLA bergemuruh dan bobotoh bersorak lantang. Sayangnya setelah unggul 1-0, Persib justru sedikit menurunkan tempo dan lebih banyak bertahan. Lion City memanfaatkan hal itu untuk menekan dan akhirnya memaksa Persib kehilangan konsentrasi di menit krusial. Sundulan Lennarty di injury time 90+2 mengubah hasil membuat skor berakhir 1-1. Bagi Bojan, cara Persib kehilangan kemenangan begitu menyakitkan. Baginya, hasil imbang ini tidak bisa diterima begitu saja. Ucapan ini sekaligus menunjukkan tekad bahwa Persib tidak ingin mengulangi kesalahan serupa di laga berikutnya. Puluhan ribu bobotoh hadir memenuhi stadion, menciptakan atmosfer megah khas Bandung. Namun kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan ketika gol telat Lion City membuyarkan kemenangan di depan mata. Banyak supporter menganggap hasil ini seharusnya bisa lebih baik, apalagi Persib tampil sangat dominan di babak pertama. Tetapi sebagian lainnya mencoba realistis. Laga perdana di kompetisi Asia memang selalu penuh tekanan dan kehilangan fokus sekecil apapun bisa berdampak fatal. Hasil imbang ini membuat Persib hanya mengantongi 1 poin di laga pembuka Grup G. Dengan lawan-lawan kuat lain seperti Bangkok United dan Selangor FC, hasil ini bisa menjadi alarm serius bagi Maung Bandung. Namun di sisi lain, pengalaman pahit ini bisa jadi cambuk semangat untuk lebih disiplin di laga berikutnya. Persib sudah menunjukkan kualitas mereka, hanya saja butuh konsistensi dan fokus hingga peluit akhir berbunyi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Persib Bandung akan segera memulai perjalanan mereka di ajang AFC Champions League 2 2025/26 dengan menghadapi lawan tangguh asal Singapura, Lion City Sailors.
Laga perdana penyisihan grup G ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan rendah hati mengakui bahwa timnya tidak diunggulkan pada pertandingan pembuka ini. Menurutnya, di atas kertas, LCS lebih difavoritkan karena komposisi skuad yang berkualitas dan pengalaman mereka di level Asia. Lion City Sailors bukanlah lawan sembarangan. Klub kaya raya asal Singapura itu datang ke Bandung dengan materi pemain asing yang mentereng. Lini belakang mereka diperkuat Toni Datkovic, bek tangguh asal Kroasia, serta penjaga gawang yang juga berasal dari negara yang sama, Ivan Susak. Tidak berhenti sampai di situ, LCS juga baru saja merekrut striker berbahaya asal Brasil, Anderson Lopez, dari klub raksasa Jepang, Yokohama Marinos. Nama Anderson bukanlah sosok asing di Asia. Pemain berusia 31 tahun itu bahkan menyandang status top skor J-League 2024 dengan catatan 24 gol dari 37 penampilan. Bojan Hodak pun mengakui kualitas luar biasa dari striker anyar tersebut. Mereka memiliki pemain bagus, termasuk mendatangkan satu striker yang bagus. Dia, Anderson, top scorer dari Liga Jepang, dan tentunya itu menambah kualitas mereka, kata Bojan dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Meski begitu, Bojan melihat ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan Persib. Menurutnya, Anderson Lopez masih butuh waktu untuk benar-benar menyatu dengan permainan Lion City Sailors. Dia, Anderson, masih sedikit kesulitan karena dia merupakan pemain baru, perlu beradaptasi dengan tim. Seperti yang selalu saya katakan, ketika ada pemain baru dibutuhkan waktu untuk menyatu, ucapnya. Statistik pun mendukung analisa Bojan. Dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan bersama LCS, Anderson Lopez belum sekalipun berhasil mencetak gol. Hal itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib di laga nanti. Bojan Hodak menegaskan bahwa di kompetisi sebesar ini tidak ada pertandingan yang mudah, baik melawan tim asal Singapura, Thailand maupun klub Asia lainnya. Baginya, setiap laga di ACL2 ataupun di Super League selalu membutuhkan fokus penuh dan kerja keras tanpa henti. Lebih jauh, Bojan menyebut bahwa berdasarkan catatan musim lalu, Lion City Sailors memang pantas diunggulkan. Pertandingan yang sulit karena Lion menjadi finalis di ACL2 pada musim lalu. Di atas kertas, mereka merupakan favorit di grup kami. Karena itu, laga besok akan menjadi sulit, katanya. Kendati menyebut lawan lebih diunggulkan, Bojan menegaskan bahwa Persib tetap punya modal besar, yakni dukungan penuh bobotoh. Atmosfer di Stadion GBLA diyakini akan memberikan suntikan energi luar biasa bagi para pemain Maung Bandung. Kami bermain sebagai tuan rumah, tentu kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil positif, ujar Bojan. Kehadiran puluhan ribu bobotoh yang memenuhi stadion bukan hanya jadi penopang semangat, tapi juga bisa menjadi tekanan psikologis bagi tim tamu. Suasana optimisme tengah menyelimuti kubu Persib Bandung jelang laga perdana mereka di ajang AFC Champions League 2 2025-26. Salah satu motor lini tengah Maung Bandung, Luciano Goycochea, mengaku sudah tidak sabar untuk tampil di panggung Asia bersama tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Persib akan menghadapi tantangan berat melawan wakil Singapura, Lion City Sailors, pada laga pembuka Grup H yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis pukul 19.15 WIB. Bagi Luciano, momen ini sangat spesial karena sejak awal kedatangannya ke Bandung, ia memang punya ambisi kuat untuk mencicipi atmosfer kompetisi Asia. Sangat antusias untuk bermain besok. Ketika saya datang ke sini, dalam wawancara saya berkata bahwa tujuan saya datang adalah untuk bermain di Liga Champions, ujar Luciano dalam jumpa pers menjelang pertandingan. Gelandang berusia 33 tahun asal Argentina itu menegaskan salah satu alasan utama ia menerima pinangan Persib adalah karena klub ini punya kesempatan tampil di kancah Asia, tepatnya ACL2. Baginya, hal tersebut adalah tantangan yang sangat berharga dalam karirnya.
Luciano bahkan menegaskan dirinya akan berusaha tampil disiplin saat laga melawan Lion City Sailors, mengingat lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka memiliki pemain bagus, pemain berkualitas, dan berpengalaman tampil dalam kompetisi ini, ucapnya. Lion City Sailors sendiri datang ke Bandung dengan status salah satu tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Skuad asuhan Alexander Rankovic diisi oleh pemain-pemain berpengalaman, termasuk nama-nama yang sudah teruji di level internasional. Luciano mengakui bahwa laga kontra LCS tidak akan berjalan mudah. Namun, pemain yang akrab disapa Lucho itu menegaskan bahwa dirinya dan seluruh penggawa Persib tidak gentar menghadapi tekanan. Dengan dukungan penuh dari bobotoh di stadion, ia percaya kemenangan bisa diraih. Meski menyadari beratnya tantangan, Luciano menegaskan Persib harus tetap percaya diri. Ia menyebut bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar yang tidak boleh disia-siakan. Kami selalu berkata bahwa kami adalah Persib, kami tim yang besar, kami bermain di kandang dan berusaha memainkan permainan yang bagus. Kami harap bisa mendapatkan 3 poin, ujar Luciano dengan penuh keyakinan. Luciano juga menyadari satu kekuatan tambahan yang dimiliki Persib, yaitu dukungan luar biasa dari bobotoh. Atmosfer di Stadion GBLA selalu dikenal sebagai salah satu yang paling menggetarkan di Asia Tenggara. Hal ini diyakini bisa membuat semangat pemain berlipat ganda sekaligus menjadi teror mental bagi tim tamu. Dengan kondisi fisik yang prima, komposisi skuad yang semakin kuat, dan motivasi tinggi dari para pemain, Persib Bandung diprediksi akan tampil habis-habisan demi memastikan 3 poin perdana di grup H. Persib Bandung akan memulai langkah penting mereka di grup JAF Champions League 2 dengan menghadapi lawan kuat dari Singapura, Lion City Sailors. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan menjadi panggung pertama Maung Bandung di kancah Asia musim ini. Atmosfer di Bandung dipastikan memanas. Dukungan puluhan ribu bobotoh akan menjadi suntikan energi luar biasa bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang bertekad meraih 3 poin perdana di ajang prestisius ini. Bermain di kandang sendiri tentu jadi keuntungan besar, namun menghadapi Lion City Sailors jelas bukan perkara mudah. Menariknya, ada 3 fakta penting yang patut diperhatikan bobotoh dan pecinta sepak bola nasional jelang laga ini. Fakta-fakta ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana kekuatan Persib dan apa yang bisa diharapkan di lapangan nanti. 1. Frans Putros jadi satu-satunya pemain asing baru Persib dengan pengalaman di ACL 2. Dari sekian banyak pemain asing yang baru saja didatangkan Persib Bandung musim ini, hanya ada satu nama yang sudah pernah merasakan atmosfer ACL 2 sebelumnya, yakni Frans Putros. Bek yang kini juga menjadi andalan timnas Irak ini sebelumnya bermain bersama Port FC di kompetisi yang sama musim lalu. Tidak hanya bermain, Frans bahkan berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika menghadapi Lion City Sailors. Golnya kala itu menjadi salah satu momen penting meski akhirnya Port FC terhenti di babak 16 besar usai kalah dari raksasa Korea Selatan Cheonbuk Hyundai. Pengalaman seperti ini tentu sangat berharga bagi Persib. Frans Putros bisa menjadi sosok kunci dalam menjaga konsentrasi lini belakang sekaligus memberikan ketenangan di laga-laga krusial. Apalagi menghadapi lawan yang sudah pernah dia temui, pengalaman pribadi Frans bisa menjadi modal tambahan untuk Persib. 2. Eliano Reinders dan Tom Hai berpotensi debut di ACL 2. Nama lain yang patut mendapat sorotan adalah 2 gelandang anyar Persib, Eliano Reinders dan Tom Hai. Jika keduanya dimainkan oleh Bojan Hodak pada laga melawan Lion City Sailors, maka ini akan menjadi debut pertama mereka di kompetisi ACL 2. Kendati belum pernah tampil di ajang antar klub Asia ini, baik Reinders maupun Hai membawa pengalaman berharga dari kancah sepak bola Eropa. Keduanya sudah merasakan kerasnya kompetisi di Belanda dan liga top Eropa lainnya, sehingga kualitas mereka jelas tidak bisa diragukan. Debut di ACL 2 tentu akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan emas bagi 2 pemain timnas Indonesia tersebut untuk membuktikan diri. Jika mampu beradaptasi cepat, mereka bisa menjadi motor penting permainan
Persib di lini tengah, terutama dalam menghadapi tim dengan organisasi permainan seketat Lion City Sailors. 3. Teja Paku Alam berpeluang jalani debut di ACL2. Fakta menarik lainnya datang dari sektor penjaga gawang. Jika Bojan Hodak mempercayakan posisi kiper utama kepada Teja Paku Alam, maka laga melawan Lion City Sailors akan menjadi debutnya di kompetisi ACL2. Kiper berusia 31 tahun itu memang tercatat ikut serta dalam skuad Persib pada ajang yang sama musim lalu, namun ia belum pernah benar-benar diturunkan. Dari 6 pertandingan yang dilakoni Maung Bandung di ACL2 musim lalu, Teja selalu duduk di bangku cadangan. Debut ini akan menjadi momen penting bagi Teja untuk menunjukkan kualitasnya di level Asia. Tekanan besar pasti ada, terutama dengan dukungan ribuan bobotoh di GBLA. Namun jika mampu tampil tenang dan percaya diri, Teja bisa menjadi salah satu kunci kemenangan Persib di laga pembuka ini. Pertemuan antara Persib Bandung dan Lion City Sailors bukan hanya sekedar laga grup, tetapi juga menjadi adu gengsi dua klub besar asal Asia Tenggara. Persib datang dengan amunisi anyar dan dukungan bobotoh yang luar biasa, sementara LCS membawa reputasi sebagai klub kaya dengan materi pemain asing mentereng. 3 fakta di atas semakin membuat pertandingan ini menarik untuk dinantikan. Bagi bobotoh, tentu ada harapan besar bahwa pengalaman Frans Putros, debut potensial Eliano Reinders dan Tom Hai, serta kesempatan emas bagi Teja Paku Alam bisa membawa energi positif untuk Persib di laga penting ini.